Semuanya, perkenalkan nama saya Ober Sopen Sinaga dari Teknik Industri Angkatan 2004 dengan NIM 333240006. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial eh, bagaimana cara mengolah data menggunakan metode Big M. Di mana inilah Tumi modul 2 dari praktikum penelitian operasional 1. Oke, kita lihat soalnya. UMKM Pisang Laris merupakan usaha mikro yang memproduksi berbagai varian keripik pisang di pasaran. Saat ini UMKM ini memiliki 5 varian produk yang cukup populer di pasaran, yaitu keripik pisang original, keripik pisang coklat, keripik pisang hijau, keripik pisang balado, dan keripik pisang madu. Setiap varian memiliki tingkat keuntungan yang berbeda dengan kebutuhan sumber daya yang terbatas, yaitu bahan baku pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Keripik pisang original memperoleh keuntungan sebesar 400 per unit, 100 perak per unit. Lalu keripik pisang coklat memperoleh keuntungan sebesar 500 perak per unit. Keripik pisang hijau memperoleh keuntungan sebesar 450 per unit. Keripik pisang balado memperoleh keuntungan sebesar 500 per unit, dan keripik pisang madu memperoleh keuntungan sebesar 650 per unit. Ada persediaan sumber daya semakin berikut. Nah, ini tabel dari sumber daya produk-produknya. Di sini ada keripik pisang original, keripik pisang coklat, keripik pisang hijau, keripik pisang balado, keripik pisang madu. Keripik pisangnya dari step ini ada 1, 1,2, 1,1, 1,3, 1,5. Di mana persediaan maksimumnya 100. Lalu di sini ada tenaga kerja dari setiap produknya, pertama 0,5, 0,8, 0,6, 0,7, 1, lalu terakhir yang kemasan 1, 1, 1, 1. Nah, sini persediaan maksimumnya dari tenaga kerja 30, lalu kemasan 40. Lalu di sini ada syarat untuk memenuhi permintaan pasar terdapat syarat minimum produksi, setidaknya harus diproduksi 10 unit untuk varian coklat, yang kedua setidaknya harus diproduksi 10 unit untuk varian madu. Tentukan jumlah produksi masing-masing varian keripik pisang yang harus diproduksi dan kebutuhan maksimum yang dapat diperoleh. Nah, pertama kita membuat bentuk umumnya, di mana Z-max karena kita mencari maksimumnya. Di sini itu harga-harga tadi setiap produknya, keuntungan dari setiap produknya. Kita notasikan dari mengurut ya, ini X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan kita taruh di sini setiap keuntungannya. Pertama 400 X1 ditambah 600 X2 ditambah 550 X3 ditambah 500 X4 dan terakhir ditambah 650 X5. Lalu kita membuat F kendala. F kendalanya itu dari tabel yang ini. Nah, jadi pertama nih 1x1 1,2 x2 ditambah 1,1 x3 ditambah 1,3 x4 dan tambah 1,5 x5. Nah, itu dari sini. Nah, lalu kurang dari sama dengan 100. Kenapa kurang dari? Karena kita ini maksimum, jadi tidak boleh melewati. Sama seperti sebelumnya, ini diambil dari sini tenaga kerja, lalu ini diambil dari kemasan. Nah, ini karena tadi ada syaratnya setidaknya harus diproduksi 10 unit untuk varian coklat. Varian coklat itu X2, berarti X2 lebih besar sama dengan 10, karena ini setidaknya harus diproduksi, berarti boleh lebih. Lalu yang kedua, setidaknya harus diproduksi 10 unit untuk varian madu. Varian madu itu X5. Ketika kita tulis ini X5 lebih besar sama dengan 10. Lalu X1, X2, X3, X4, X5 lebih besar sama dengan 0, karena kita mencari maksimum. Setelah kita membuat bentuk umum ini, kita membuat bentuk bakunya. Seperti yang bisa dilihat, seperti ini bentuk bakunya ya. Oke. Habis itu kita lanjut ke pengolahan datanya. Pengolahan datanya, ini udah ada tabelnya. Oke. Nah, pertama kita masukkan ininya. Ini tuh diambil dari ini Zmax. Jadi itunya variabelnya dong ya. Berarti X1, ini X2, X3, X3, X4, X5, S1, terus S2, S3, S4, S4, lalu di sini A1, A2, dan terakhir A3. Nah, lalu ini CJ-nya itu diambil dari ini nilai depan ini. Yang pertama kan S1 itu 400, kedua X2 itu 600, yang X3 itu 550, X4 500, X5 650, S1 0, S2 0, S3 0, S4 min 1, 0, lalu A1-nya min M, lalu itu juga min M, A2-nya, bentar, S4 ini 0, sorry, ini min M, A3-nya min M juga, min M. Nah, lalu BV-nya kita ambil yang di sini nih, karena sudah sama dengan berarti diambil dari yang ini ya, bentuk baku ini dari satu ini S1, di sini S1, lalu di sini S2, lalu di sini A1, lalu di sini A2, terus A3,
Lalu kita masukkan CBI-nya itu dari nilai dari ini nih, yang S1, S2, S1, 2, 3, S1 di mana sini 0, lalu S2-nya itu 0, sini A1-nya min M sama di A2-nya juga min M, di A3 juga min M. Oke. Lalu langkah berikutnya kita masukkan data-data di sini S1. Nah, ini yang ini ya. Masukkan nilai-nilai sini. Seperti S1 berarti 1, terus ini 1,2, terus ini 1,1, 1,3, oke, 1,1, 1,2, 1,1, 1,3, 1,5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dan solusinya itu 100. Terus itu dari yang ini ya. Lalu lanjut 0,5, 0,8. Lalu nah, di sini ada saya masukkan semuanya dari sini nih. Lalu kita menghitung ZJ-nya. Cara menghitung ZJ-nya itu dengan cara hitung ini variabel ini dikali ini 1 kali 0 berarti 0, lalu ditambah perkalian dari 0,5 dikali 0 berarti 0, lalu tambah lagi 1 dikali min M, ditambah lagi 0 kali min M, ditambah lagi 0 kali min M. Kayak gitu ya berarti. Oke. Nah, oke, di sini udah saya hitung semuanya. Di sini ada dx1 ada min M, dx2 ada min 2M, dx3 min M dan seterusnya nih. Bisa kalian lihat sendiri. Lalu di sini perhitungan dari ZJ min CJ berarti yang ini dikurang sama yang ini. Berarti kayak min M dikurang 400. Nah, ini berlanjut sampai berikutnya. Seperti itu. Oke, ini udah saya hitung semua. Lalu langkah berikutnya kita mencari indeks. Bagaimana cara mencari indeks? Kita gunakan rumus sama dengan solusi dibagi sama, oh ya, sorry. Terus dulu. Nah, kita itu menentukan kolom kunci. Kalau cara menentukan kolom kunci itu yaitu mencari nilai negatif terbesar, di mana nilai negatif terbesarnya itu ada di wait. Oke, jadi nilai kolom kuncinya itu ada di X2. Nah, ini bisa kita tandain. Bebas pakai warna apa aja. Saya menggunakan warna hijau. Lalu kita cari indeksnya. Bisa kita cari sama dengan solusi dibagi sama kolom kuncinya. Nah, ini tinggal kita tarik. Nah, ini kalau keluar ini saja strip. Nah, setelah itu kita menentukan baris kuncinya itu kita ambil dari nilai indeks positif terkecil, yaitu ada di sini. Ini kita highlight lagi menggunakan warna kuning. Bebas ya. Nah, ini kan di sini ada titik potong ya. Nih, yang sini ini bisa kita tandain menggunakan warna merah. Nah, kalau kita mencari nilai maksimum ZZCJ-nya ini tidak boleh ada minus. Jadi berarti ini belum selesai. Kita lanjut ke iterasi 1. Oke, kita copy ini. Paste aja. Nah, ini kan ada kolom kunci sini. Berarti yang ini nih, kan baris ini kan A2. Nah, ini kita ganti dengan sama yang kolom kunci ini. Berarti di sini kita ganti X2 ini. Lalu kita mengubah ini kita masukkan lagi ya. Ininya, nilainya 0, A1-nya itu min M. Lalu X2-nya. Nah, X2-nya itu nilainya 600. Seperti kita taruh 600. Lalu di sini A3-nya masih min M. Nah, langkah berikutnya itu kita mengubah angka lama menjadi angka baru. Ini ya, yang ini dulu ke sini. Dengan cara
sama dengan lanjut kita ubah dengan rumus sama dengan nilai lama nih yang ini dibagi sama yang warna merah ini. Lupa kita kunci menggunakan F4. Enter. Bentar. F4. Bentar. Nah, ini bisa kita drag. Setelah itu kita mengisi kolom-kolom ini, mengganti kolom-kolom maksudnya dengan cara sama dengan nilai lama dikurang buka kurung 2 kali, sekali aja, yang E14. Oke, ini nilai lama dikurang kolom kunci yang ini, kita kunci 3 kali, lalu dikali sama baris yang ini, lalu dibagi, oh ya sorry, jangan lupa dikunci 2 kali, lalu dibagi sama warna merah ini, lalu kunci sekali aja, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini kita drag juga sampai sini terus. Nah, yang ini juga sama kayak tadi rumus yang ini, dimana sama dengan nilai lama dibagi, dikurang, kurung, sama kayak yang tadi ya. Nah, ini sudah saya itu. Lalu kita cari ZJ-nya sama yang tadi ya, hasil perkalian ini ditambah hasil perkalian ini, terusnya kayak gitu ya. Nah, ini sudah saya input semua. Lalu ini pengurangan dari ZJ min CJ. Sama kayak yang tadi, yang ini dikurang sama yang ini. Nah, sudah selesai. Sebagai langkah berikutnya kita menentukan kolom kuncinya, yaitu ada di X5. Ini ya. Kita tandain lagi. Saya menggunakan warna hijau. Lalu kita cari indeksnya sama dengan solusi dibagi sama kolom kunci. Enter. Tarik. Nah, ini kita ganti strip. Nah, setelah itu kita menentukan barisnya. Ambil nilai positif terkecil, berarti yang ini. Nah, kita warnain sama warna kuning. Nah, ini titik potong kita warnain sama merah. Nah, ini kan masih minus ya. Tadi seperti yang saya bilang, karena kita mencari maksimumnya, berarti ini tidak boleh ada minus. Jadi nilai dari ZJ min CJ-nya. Nah, kita ulangi langkah berikutnya seperti yang di atas. Nah, ini kita ulangi terus sampai nilai ZJ min CJ-nya itu nggak ada minus lagi. Nah, ini saya menghitung sampai iterasi 5. Nah, di sini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti permasalahan sudah selesai dan sudah tidak bisa dilanjut karena ini sudah optimum. Sudah mencapai nilai optimumnya. Bisa kita lihat sini tidak ada nilai minus. Oke, di sini dari Excel sudah selesai. Kita lanjut ke software berikutnya. Kita menggunakan software OnKeyM. Kita pencet linear programming. Nah, number of constraint-nya kita bikin 5. Lalu number of variables-nya 5 karena X ada 5.
Oke. Nah, oke. Kita bisa namain yang ini dengan model matematika yang sudah kita buat tadi. Yang ini nih. Ini kan diambil dari yang ini ya, berarti kita namain constraint ini menggunakan ini sumber dayanya. Yang pertama pisang, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga kemasan, yang keempat dan kelima itu diambil dari persyaratan yang ini, varian coklat dan varian madu. Pisang, coklat, X2, itu yang terakhir pisang madu. Oke, nah ini maximize. Kenapa? Karena kita mencari nilai maksimum. Itu diatur dari tadi ya, yang menentukan constraint sama variabelnya. Nah, setelah ini kita bisa langsung masukin model matematika yang sudah kita buat tadi. Kita masukin model matematikanya yang ini, yang bentuk umum ya, bukan yang bentuk baku. Kita ambil yang bentuk umum. Untuk maximize-nya kita ambil dari yang Z max ini, lalu untuk yang ini semuanya kita ambil dari yang F kendala. Oke, kita input 400, terus itu 400, lalu 550, 500, dan yang terakhir 650. Nah, ini sudah saya input semua ya, data-data dari model matematikanya. Jangan lupa ubah tanda yang X2 sama X5 menjadi lebih besar sama dengan. Nah, setelah kita memasukkan ini, kita tinggal menggunakan solve ini. Kita solve. Nah, di sini hasilnya keluar. Mungkin itu saja tutor dari software home game ini ya. Kita tinggal masukin data-datanya, lalu kita solve. Oke, sesi tutorial dari saya tentang mengolah data menggunakan metode BigM, di mana saya menggunakan software Excel dan PowerPoint. Cukup sekian. Mungkin jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tolong kembalikan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.